1. Revolusi Inggris. Revolusi adalah perubahan sosial serta kebudayaan yang akan berlangsung secara tepat serta akan menyangkut dengan perkenalan mesin uap dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar dan ditenagai oleh mesin terutama dalam produksi tekstil. Revolusi industri di Inggris telah mengubah tenaga manusia di Inggris dan menjadi mesin uap yang dikenal dengan nama revolusi industri. Revolusi industri ini membawa dampak yang lebih besar dan positif dalam suatu kehidupan masyarakat, baik itu dalam sosial, budaya, ekonomi, teknologi. Tidak hanya membawa dampak yang negatif, tetapi juga banyak dampak positifnya. Revolusi industri memang menggantikan tenaga manusia dengan mesin sehingga kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada faktor sosial dan budaya serta ekonomi. Akibatnya politik menjadi kurang stabil. Dampak positif membawa Inggris ke arah yang lebih maju dalam bidang teknologi dan pengetahuan untuk mencari informasi, misalkan dengan penggunaan internet dan pesawat penelitian di angkasa yang mengikuti arah globalisasi yang disebut dengan revolusi industri modern. Perkenalkan, saya Dinda Syakira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Revolusi Rusia. Revolusi Rusia pada tahun 1917 merupakan salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah dunia modern yang menandai runtuhnya rezim monarki absolut di bawah Tsar Nicholas II dan menggantikan sistem pemerintahan lama dengan ideologi komunisme yang dipimpin oleh Partai Bolshevik. Revolusi ini terbagi menjadi dua fase, yaitu Revolusi Februari yang dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi sosial ekonomi yang memburuk akibat Perang Dunia ke-1, kelaparan dan ketidakadilan politik, sehingga berhasil menggulingkan Tsar Nicholas dan membentuk pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Alexander Kerensky, serta Revolusi Oktober yang merupakan pemberontakan terorganisir oleh kaum Bolshevik yang dipimpin Vladimir Lenin yang menuntut perubahan radikal dengan mendirikan negara sosialis pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Dampak dari revolusi ini sangat luas, tidak hanya mengubah struktur politik dan sosial Rusia secara fundamental, tetapi juga mempengaruhi ideologi dan politik global dengan munculnya konflik ideologis antara kapitalisme dan komunisme yang berlangsung sepanjang abad ke-20. Serta menginspirasi berbagai gerakan revolusioner di berbagai negara lain. Pusat sejarah mereka adalah kota suci Kiev di Dnieper, di mana tahun 1988 bangsa-bangsa utara Skandinavia mengadopsi Kristen Timur dan Yunani untuk diri mereka sendiri. Sementara itu, untuk bangsa Slav yang hidup di antara mereka, White Russian, yang namanya berasal dari pakaian yang berwarna putih, mereka mendiami wilayah barat di wilayah-wilayah yang pernah dikuasai Litusia. Sekian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Adani. Saya dari kelas B pendidikan sejarah angkatan tahun 2024. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang dimana bagian saya adalah tentang revolusi Prancis. Baik, silakan simak videonya. Jadi revolusi Prancis itu dimulai pada abad ke-18, di mana Prancis menghadapi kasus besar yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik. Revolusi Prancis dimulai pada 1789 hingga 1799. Menjadi titik balik penting dalam sejarah dunia karena mengakhiri sistem monarki absolut dan mengubah tatanan masyarakat menuju pemerintahan yang lebih demokratis dan egaliter. Jadi yang pertama ada kondisi sosial dan struktur masyarakat Prancis. Sebelum revolusi, masyarakat Prancis terbagi ke dalam 3 kasta atau 3 estate. Yang pertama, estate pertama, yaitu klerus atau pemuka agama Katolik yang memiliki kekuasaan politik dan sosial serta hak-hak istimewa termasuk pembebasan pajak. Lalu estate kedua, yaitu para bangsawan dan aristokrat yang juga menikmati hak-hak istimewa dan kekayaan besar. Lalu estate yang ketiga yaitu mayoritas rakyat yang meliputi petani, buruh, pengrajin, pedagang, dan kelas menengah yaitu bourgeoisie. Mereka menanggung beban pajak yang berat dan tidak memiliki hak istimewa. Lalu ada ketimpangan yang sangat nyata antara golongan itu.
yang menciptakan ketegangan sosial yang dalam kelas ketiga sangat merasa terpinggirkan meskipun jumlahnya jauh lebih besar, dan mereka menuntut reformasi agar hak-hak mereka diakui. Lalu yang kedua ada krisis keuangan dan politik. Keuangan kerajaan Prancis sangat besar untuk peperangan, termasuk keterlibatan dalam perang 7 tahun dan revolusi Amerika yang membantu kemerdekaan Amerika. Selain itu, gaya hidup mewah Raja Louis ke-16 beserta istrinya itu Marie Antoinette, ini mana para suami istri ini sangat suka menghambur-hamburkan uang ya. Dan pemerintah mencoba mengatasi masalah ini dengan mencoba menaikkan pajak, tetapi banyak golongan atas yang menolak. Kegagalan sistem pajak yang lama dan defisit besar membuat negara hampir bangkrut. Lalu pada Mei tahun 1789, Louis ke-16 memanggil Estates General, semacam parlemen yang terdiri dari wakil tiga golongan, untuk mencari solusi. Namun, sistem voting yang memberikan satu suara untuk setiap estate membuat golongan ketiga kalah telak. Merasa tidak adil, wakil golongan ketiga mendeklarasikan diri sebagai Majelis Nasional, yang menandai awal tantangan langsung terhadap monarki. Lalu yang ketiga, sumpah lapangan, tensis, dan serangan balistik. Pada Juni 1789, anggota Majelis Nasional bersumpah di sebuah lapangan tenis, disebut dengan sumpah lapangan tenis, bahwa mereka tidak akan bubar sebelum menyusun konstitusi baru untuk Prancis. Ketegangan politik dan sosial terus meningkat di Paris dan daerah lainnya. Pada tanggal 18 Juli 1789, rakyat Paris menyerbu penjara Bastille, simbol penindasan kerajaan untuk mengambil senjata dan membebaskan tahanan, di mana peristiwa ini menjadi simbol kebangkitan rakyat dan menandai awal revolusi yang terbuka. Lalu deklarasi HAM dan warga negara. Pada Agustus 1789, Majelis Nasional mengesahkan deklarasi HAM dan warga negara. Dokumen penting yang menetapkan prinsip-prinsip kebebasan, kesetaraan, dan hak milik. Deklarasi ini menolak hak istimewa berdasarkan kelahiran dan menegaskan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Lalu yang kelima ada reformasi sosial dan penghapusan feodalisme. Revolusi membawa penghapusan sistem feodal, di mana para bangsawan kehilangan hak-hak eksklusif mereka atas tanah dan rakyat. Tanah milik gereja juga dinasionalisasi dan dijual untuk menyelamatkan keuangan negara. Perubahan ini menata ulang struktur kepemilihan dan memperbesar akses rakyat terhadap hak-hak dan sipil. Lalu dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Belia. Monarki konstitusional dan konflik politik. Pada tahun 1791, Prancis mengadopsi konstitusi baru yang mengubah negara menjadi monarki konstitusional. Raja tetapi menjadi kepala negara. Namun, raja dan kalam konstitutif masih menentang perubahan ini. Louis berusaha melarikan diri pada tahun 1791 Fête de Firenze, namun gagal yang semakin menurun kepercayaan kepada rakyat. 7. Proklamasi Republik dan eksekusi raya. Ketegangan politik mencantumkan pada 1792 monarki dihapuskan dan Raja Prancis diproklamasi. Dan selanjutnya, sebagai Republik, Raja Louis dihadiri atas tuduhan pengkhianatan dan hukuman mati dengan Guardius pada Januari 1793. Masa teror atau Reign of Terror dari 1793 sampai 1794. Monarki ini ditandai dengan pemerintahan revolusioner yang dipimpin oleh Maxime Roufflet dan Komite Keselamatan Umum. Mereka melakukan penindaian brutal terhadap siapapun yang dianggap masuk meluap. Ribuan orang dieksekusi tanpa proses hukuman yang adil, termasuk tokoh-tokoh motivasi sendiri. Masa ini menyebabkan ketakutan dan ketidakstabilan yang hebat. Reaksi dan akhir masa teror. Pada tahun 1794, Republik dijatuhin hukuman mati menandai berakhirnya masa teror. Setelah itu pemerintahan berganti menjadi
direktor yang telah mendarat tetapi tetap juga rapuh dan korupsi. Ketidakstabilan politik dan ekonomi berlanjut langsung berbagai militer untuk mengambil alih kekuasaan. Yang ke-10, kudeta Napoleon dan akhir revolusi. Pada November 1799, Napoleon Bonaparte melakukan kekuatan yang dikenal sebagai 18 Brune, mengakhiri Dekret 4 mengawali era konsulah. Napoleon kemudian naik menjadi Kaisar Mesbai Perancis, periode baru yang lebih otodidak tetapi juga menormalisasi ekspansi wilayah. Dampak perkembangan paham-paham baru di Eropa terhadap wilayah Asia dan Afrika, yang termasuk ke dalam kolonialisme, imperialisme, nasionalisme, dan sosialisme. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam kolonialisme dan imperialisme, termasuk penyebaran paham dan penindasan. Nah, kolonialisme dan imperialisme Eropa di Asia dan Afrika didorong oleh motif ekonomi dan politik, seperti kebutuhan akan bahan baku dan pasar baru akibat revolusi industri. Nah, negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Belanda menjadi wilayah jajahan sebagai sumber kekayaan dan tempat pemasaran produk industri mereka. Selain itu, mereka juga menyebarkan paham-paham seperti liberalisme dan nasionalisme untuk membenarkan dominasi mereka atas bangsa-bangsa lain. Namun, kolonialisme dan imperialisme juga membawa penderitaan bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika, seperti kehilangan kemerdekaan politik, eksploitasi ekonomi, dan penindasan budaya. Hal ini memicu munculnya kesadaran nasional dan perlawanan terhadap penjajahan. Baru ada nasionalisme atau bisa disebut dengan bangkitnya kesadaran kebangsaan. Paham nasionalisme yang berkembang di Eropa kemudian menyebar ke Asia dan Afrika, menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan kebangsaan di wilayah tersebut. Nah, nasionalisme di Asia dan Afrika muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme, dengan tujuan untuk meraih kemerdekaan dan membangun identitas nasional di Indonesia. Misalnya, nasionalisme mulai tumbuh pada awal abad ke-20 dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Nasionalisme di Asia dan Afrika memiliki karakteristik yang berbeda dengan nasionalisme di Eropa. Jika nasionalisme Eropa cenderung ekspansif dan imperialistik, nasionalisme di Asia dan Afrika lebih bersifat defensif dan bertujuan untuk membebaskan diri dari penjajahan. Baru setelah itu kita masuk kepada sosialisme atau bisa disebut dengan perjuangan keadilan sosial. Nah, paham sosialisme yang berkembang di Eropa juga mempengaruhi gerakan-gerakan di Asia dan Afrika. Sosialisme menawarkan alternatif terhadap kapitalisme dan kolonialisme, dengan menekankan pada pemerataan kesejahteraan dan penghapusan kelas sosial di beberapa negara seperti Vietnam dan Tiongkok. Sosialisme menjadi dasar perjuangan revolusioner melawan imperialisme Barat. Di Indonesia, pemikiran sosialisme juga mempengaruhi tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno yang menggabungkan nasionalisme dan sosialisme dalam perjuangan kemerdekaan.